Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, sama Cesa di Podcast Teknik Elektro. Nah, narasumber kita pada hari ini yaitu dari mahasiswa angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020. Yaitu ada Bang Fahmi. Halo, Bang. Halo, yuk, Ada Bang Ariel Kirana. juga. Halo, Bang Ariel. Halo Kirana, Cesa. Ada Dila juga. Halo, Dil. Halo, Nak. Dan ada Hasya juga. Halo, Hasya. Halo Kak. Nah, tema kita pada hari ini yaitu serba-serbi teknik elektro UAI. Jadi, semua perintilan elektro yang mungkin jarang orang tahu bakal kita buka di sini ya. Nah, jangan lupa stay tune terus untuk tahu seperti apa sih kisah-kisah narasumber kita ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, langsung aja ya Bang, Dil, Tasya. Siap. Nah, buat pertama banget nih, alasan kenapa sih abang-abang Dila terus sama Hasya ini masuk elektro, apalagi elektro di UAI gitu. Coba dari Bang Fahmi mungkin Bang. Masuk elektro di UAI. Kenapa ya? Kalau gue ditanya gitu, sumpah gue nggak tahu jawabannya karena di sini gue nyarinya itu yang murah meriah gitu. Jadi di UAI sendiri kan ada beasiswa ya. Nah, gue memang nyari yang ada beasiswanya, kampus-kampus teknik industri, dan gue ditawarin kalau misalnya masuk UAI dapetin beasiswa bisa loh gitu kan. Oh ya udah, gue coba-coba, terus milih pertama itu pilihannya industri, yang kedua elektro, kayak gitu. Dan kebetulan yang diterima ke elektronya. Awalnya gue memang kurang tertarik gitu ya sama elektro, karena melihat pelajarannya yang rada-rada mengerikan gitu kan. Biasanya kan gue suka riset-riset dulu dan ngelihat ya lumayan susah juga pelajaran-pelajaran yang harus dipelajarin. Tapi pas udah masuk ke elektronya sendiri, ternyata kita nggak sendiri nih. Ternyata banyak teman-teman kita juga yang memiliki masalah yang sama gitu kan. Memang susah gitu mau masuk ke jurusan apapun. Nah, untuk kenapa di UAI-nya itu sendiri, karena tadi balik lagi. Karena kakak gue kan di UAI, jadi dapat rekomendasi dari situ, dan gue ngeliat juga Al-Azhar itu namanya kan udah gede ya, nggak cuman jenjang pendidikannya satu doang gitu di universitas, tapi dari TK, SD, SMP itu juga udah banyak dikenal orang. Nah, gue berpikir kalau misal di Al-Azhar, ketika gue kerja nanti, orang-orang bakal mengenali gue gitu, sebagai ya lulusan Al-Azharnya. Begitulah sih sebenarnya. Tapi Coba yang lain kali ya. Bang. Oh iya, silakan. Tapi kakak lu bilang nggak Bang kalau elektro di UAI itu mahasiswanya dikit gitu, cerita nggak Bang? Apa nih yang diceritain dari siapa? Dari angkatan atas gitu? Enggak, maksudnya kan lu direkomendasiin sama kakak lu nih. Terus sebelumnya kakak lu ngomong nggak kalau mahasiswa di elektro, apalagi di UAI ini dikit gitu? Oh kagak, nggak ada itu yang bilang elektro tuh dikit, susah pelajaran, nggak ada tuh yang bilang kayak gitu. Ya udah, dijebak udah diterima berarti deh. Iya gimana ya, udah diterima di elektro, ya udah jalanin aja gue sekarang. Alhamdulillah bisa sampai semester 8. Yeay. Malah jadi paling pinter gitu ya Bang. Kata siapa? Paling kosong gue. Begitu. Kosong. Terus kalau dari Bang Ariel gimana tuh Bang? Kalau gue ya, bentar. Ini berawal pada tahun 2018. Wow. Gimana ya? Gue juga awalnya tuh nggak niat kuliah tau sebenarnya. Nah, itu tuh sama gue kayak Bang Fahmi, kakak gue juga tuh alumni Al-Azhar, tapi biotek.
Nah, itu dia juga nggak cerita apa-apa tuh kalau elektro gimana. Tapi dia ngasih tahu kalau elektro itu ada beasiswa bidik misi. Nah, di situ tuh gue ikut tes tuh bidik misi di elektro. Tahu hasilnya apa? Tidak diterima. Udah tuh gue udah kayak, wah anjir, gue nggak keterima dong. Apa gue lanjut kerja aja gitu ya, balik ke kampung gitu. Nggak diterima tuh di elektro. Nah, terus dikasih opsi lain tuh, ada yang namanya blended learning. Nah, gue daftar ke situ, gue masuk, udah bayar tuh masuk manajemen, udah bayar 2,1 juta tuh di blended learning. Nah, itu gue udah ikut ospeknya tuh, tiba-tiba dapat callingan. Selamat apa Ariel ya, iya begitu-gitu. Pokoknya di interview lagi, gue dapet beasiswa korporat, tapi tes lagi dan tes lagi gue berhasil gitu. Bukan beasiswa korporat, apa namanya? Beasiswa alumni. Nah, di situ gue baru keterima tuh di elektro. Asik nih elektro nih. Gue kira kan kayak pertama gue kan gagal tuh, berarti elektro ini susah nih. Kalau gue keterima berarti gue hebat nih kan, dalam pikiran gue. Berarti pas gue masuk dan belajar, apa ini? Saya tidak mengerti. Ya terus ya udah yang blended learning itu gue tinggalin tuh, bener-bener gue tinggalin. Gue tuh nggak pernah ikut apa osma kayak gitu loh. Gue ikut osma itu hari Sabtu doang ya bang ya, kalau blended learning ya. Iya, Bang, weekend. nah, iya gue ikutnya itu doang tuh osmanya, kan kalau yang lain tuh Senin sampai Jumat gitu. Gue cuma ikut tuh Sabtu Minggu doang. Jadi kayak gue punya temen gue di Al-Azhar, ospek sama orang tua semua. Jadi ya, ayo udah deh, jalanin aja di elektro. Terus ya dengan waktu berjalan kesini gue semester 3 tuh hampir frustasi. Ya ampun, elektro gini banget ya, kok susah gitu. Sempet pengen pindah jurusan gue itu, tapi dengan adanya cutting yang meyakinkan dengan jarin gue tuh, kayak gue semakin pada nih, ini takdir gue di sini gitu. Toh ada yang membimbing gue juga gitu. Jadi ya sampai sekarang gue jalanin gitu kalau gue awal mulanya. Tapi bang, bukannya lu pernah cerita ya bang, kalau lu tuh bidik misi bukan? Iya, oh iya, gue lupa. Kan gue pertama gue kan keterima di elektro awalnya dengan titel bidik misi alumni. Nah, semester 1 berjalan, lanjut semester 2 itu gue ditawarin tuh sama kemahasiswaan. Kayak, ini ada bidik misi nih, beasiswa bidik misi, kamu cuma ngasih persyaratan segala-gala macamnya gitu lah, kayak beberapa lampiran gitu yang harus dipenuhi. Nah, di semester 2 tuh gue ditawarin sama yang namanya, siapa ya sebelum KUC itu bang, namanya bang, kemahasiswaan tuh yang ngurusin beasiswa. Aduh lupa deh, pokoknya dari kemahasiswaan yang pindah ke itu tuh Mekah kemana gitu, Turki. Ada tuh salah satu kemahasiswaan yang dulu itu ditawarin tuh, ini ada beasiswa bidik misi nih, kamu mau nggak? Seneng banget kan, udah kuliah gratis, dapet duit. Nah dari situ gue dapet titel sebagai mahasiswa bidik misi gitu. Pengen bang jadi bidik misi juga. Ya, kalau misalnya sering-sering udah setengah main. jalan gini, kalau udah setengah jalan gini bisa nggak bang? Dulu karena gue semester 1, semester 2 tuh sering main ke mahasiswaan gitu, kayak curhat-curhat gitu. Jadi kayak dapet tawaran aja gitu, tawaran diem-diem kayak obrolan tertutup gitu, nggak disebarin. Jadi kayak orang-orang yang sering atau yang deket sama kemahasiswaan yang dapet. Coba-coba aja tanya ke Mas Miko, ke Mas Andi, Kak Uca, barangkali masih ada. Kemarin tuh di pertengahan jalan tuh dari elektro tuh dapat beasiswa bidik misi itu ada gua sama Aji Rahmat dan ada Radifa. Radifa tuh sayangnya dia gak ngasih berkas-berkas yang harus dikasihin. Itu dia nggak dapet tuh jadinya. Cuma gua sama Aji Rahmat. Padahal yang ditawarin 3 orang. Itu. Oh kalau elektro tuh emang dekat ke kemahasiswaan ya bang? Ya bisa dibilang deket sih. Tergantung kitanya juga sih. Kitanya mau mendekatkan diri kepada mereka enggak. Itu. Oke, kalau dari Dila gimana tuh Dil? Jauh-jauh dari Palembang. Niat banget Dil. Kalau gua waktu itu sih pertamanya kelas 12 semester 5 ya kan. Itu ada pembukaan pendaftaran di Online Scholarship Competition OSC dari Metro. Nah, karena pengen coba-coba, terus juga emang pengen banget kuliah,
karena udah nggak tahan SMA gitu kan. Dulu mikirnya kayak gitu kan, pengen cepet-cepet kuliah nggak tahan banget SMA, tapi ternyata kuliah lebih parah. Terus ikutan daftar, habis itu disuruh milih kampus kan. Nah di situ sebenarnya bingung mau milih kampus yang mana. Terus karena nyari-nyari dulu, terus nanya-nanya sama saudara. Ya udah ngambil di Al-Azhar, terus ngambil teknik karena kemarin tuh emang posisinya emang ngambil IPA kan waktu SMA, jadi ya udah diselarasin aja sama jurusan pas di SMA. Terus pertamanya pengen murtad sih ke manajemen. Jadi waktu itu ngambil manajemen 1 sama yang kedua tuh teknik elektro. Ternyata kepilihnya di elektro kayak gitu. Terus itu kan ada wawancara-wawancaranya juga. Waktu itu sempat ke Jakarta juga. Padahal itu masih seleksi dan itu bayar sendiri ke Jakartanya. Dan alhamdulillahnya itu lulus. Dan juga SN sama SB tuh waktu itu nggak lulus. Jadi mungkin emang jodohnya di Al-Azhar gitu kan. Jadi ya udah dijalanin aja di Al-Azhar ini. Terus ya alhamdulillah teman-temannya juga baik, kating-katingnya juga baik, kayak gitu bisa bertahan. Padahal waktu itu benar-benar nggak suka banget sih. Maksudnya lebih ini ya, culture shock. Bisa dibilang culture shock gitu sih, padahal di negara sendiri kan. Karena waktu itu emang benar-benar beda sih nyesuain dari Palembang gitu ya kan. Walaupun udah ada saudara di Jakarta, tapi benar-benar itu tuh di situ tuh pas kita ke Jakartanya sendiri, benar-benar sendirian banget. Tapi ternyata teman-teman sama abang-abangnya, kakak-kakaknya baik-baik dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Kayak gitu sih, Nak, ceritanya. Iya, dulu gue ingat banget dia lu waktu awal-awal pakai aku kamu, terus gue kayak yang aku kamu gitu. Orang mana tahu. nih? Tapi kayaknya Dila waktu awal kayak ambis gitu nggak sih, Kir? Iya kan ya? Iya. Ambis banget ya. Wah, ini anak pinter banget nih kayaknya gitu. Gimana ya? Karena pikiran gue tuh karena udah jauh-jauh dari Palembang, masa iya nggak dapat apa-apa di Jakarta gitu kan? Padahal udah jauh-jauh sama orang tua, kenapa nggak benar-benar gitu? Itu sih. Berarti motivasinya lebih ke orang tua ya, Dil ya? Iya. Ya walaupun beasiswa sih emang nggak bayar, tapi itu sih susahnya jauh sama orang tua, walaupun sama saudara di situ tinggalnya. Kapan Dil rencana balik Dil ke sini? Masih betah di sini sih. Masih nggak bisa ninggalin Palembang. Sebenarnya pengen aja ke sana, tapi pengen dari kata orang tua mending di sini dulu aja sampai benar-benar fix udah masuk kampus gitu. Oke, jangan lupa bawa pempek ya. Katanya bosan. Enggak, udah lama nggak makan punya lu. Oke. Oke, terus kalau Hasya gimana, Sya? Bisa masuk di UAI ini? Halo Kak, suara saya ada kan Kak ya? Ada kedengeran. Ya. Jadi kenapa bisa masuk elektro UAI? Kalau boleh jujur itu sebenarnya awal-awal masuk UAI itu saya ngerasa nasib gitu, kayak waduh nasib banget gitu apa masuk UAI soalnya. Sial gitu. Iya sial gitu. Soalnya ini apa namanya dari dulu itu ya SMA lah ya, nggak pernah kepikiran gitu mau masuk swasta gitu kan, termasuk ini UAI gitu kan. Itu apa namanya, saya aja baru tahu UAI itu benar-benar pas apa namanya kelas 12 kelas 12 SMA gitu, pas lagi nyari-nyari gitu. Nah sebelumnya tuh kalau saya emang nggak tahu kenapa, emang apa namanya kayak kalau mau prodi tuh elektro gitu.
nggak tahu ya, kayak keren aja gitu jadi anak elektro gitu kan, kayak putra petir gitu kan, mantap gitu. Makanya tuh pengen masuk elektro. Nah, Asik kenapa putra bisa petir dong. kenapa mau masuk UAI itu ya? Sebenarnya bukan kenapa mau masuk sih, tapi memang terpaksa gitu harus masuk gitu. Soalnya gini, apa namanya, dulu tuh pengen banget masuk ini kan, elektro PTN khususnya UI kan. Nah, udah SNM gak lulus, terus SBM gak lulus, SIMAK juga gak lulus, terus nyoba di semua PTN, di beberapa jalur gitu kan. Apa namanya, ada berapa kali nyoba itu nggak lulus semua, padahal pakai jalur rapot gitu kan, apa namanya, jalur tes, padahal keseringannya optimis gitu, tapi tetap gak lulus. Nah Tapi ya lanjut ya ya. sampai itu apa namanya benar-benar udah akhir banget gitu kan, udah temen-temen tuh udah pada ada yang apa namanya yang ospek gitu, udah ada yang ospek gitu kan, sedang Ini emang Hasya yang diem ya? Mungkin lanjut Putus ke kayaknya ini. ya. Nah tuh dia. Kayaknya sinyalnya. Halo ya. halo ya, sorry ya Kak, tadi mama saya nelpon, makanya Ya sinyalnya. Allah. Iya ya. Boleh Lanjut dilanjut. dari mana boleh ya tadi? dilanjut. Kayak semua udah telak gitu. Iya itu, Udah masuk praktek gitu. iya teman-teman udah pada ospek gitu kan, sedangkan kita ini apa namanya belum dapat kuliah mau di mana gitu. Nah akhirnya tuh saya langsung mulai melirik tuh di situ PTS. Nah tapi udah terlalu telat juga, jadi kayak PTS juga buka pendaftarannya tuh yang bayarannya tuh udah gede-gede banget gitu kan, yang buat ya gitulah, udah akhir-akhir kan pada gede-gede tuh ngasih biaya, nggak ada jalur beasiswa sama sekali. Saya bukain tuh semua website PTS yang di Jakarta tuh kayak macam-macam lah, banyak jadi gitu kan. Udah telat tuh. Nah ya udah kan, akhirnya wah ini kayaknya ini nih kerja aja. Tiba-tiba pas lagi nyari loker gitu tuh muncul gitu Instagram ads UAI, muncul, padahal nggak pernah ngelirik UAI gitu tapi muncul. Nah akhirnya waktu itu kalau nggak salah beasiswa alumni itu, akhirnya ya udah nyoba kan. Nah dibantu sama Bang Fahmi nih ya Bang ya, bikin syarat-syarat, terus tes gitu kan, singkat banget gitu, kayak diumumin terus langsung disuruh ngasih berkas gitu besoknya. Alhamdulillah sih berhasil di situ, terus masuk beasiswa korporat. Alhamdulillah banget, apa namanya bebas gitu biaya kuliah, cuman uang muka doang kan waktu itu. Nah apa namanya awal-awal masuk UA itu apa namanya nasib gitu kan, kayak udahlah yang penting masuk aja dulu gitu. Kalau PTN bisa nyoba tahun depan gitu, maksudnya tahun ini. Soalnya kan pas saya lihat akreditasinya masih B gitu kan, maaf aja ini mah ya. Terus apa namanya anak-anaknya sedikit, ya Allah kaget banget itu pas masuk kelas, buset 12 gitu. Padahal Itu masih banyak ya. Tinggi lain 120. Ini di PTN 120 gitu, 80. Ini 12 gitu, buset dah.
terus ya udah gitu kan. Nah, sebulan pertama tuh masih ngerasa ya gimana nih gitu kan, jalanin aja lah gitu, nggak semangat gitu, nggak seneng gitu. Nah tapi setelah UTS tuh terus mikir gitu kan, wah kayaknya ini mah bukan nasib gitu, tapi emang udah jalannya lah gitu kan ya. Soalnya tiba-tiba aja gitu, kayak tiba-tiba muncul gitu di Instagram Ads, terus dimudahkan gitu, kayak prosesnya cepet banget itu pas tes, terus diumumin terus langsung jadi mahasiswanya, cepet banget prosesnya, kayak cuma 2 hari gitu kan. Nah akhirnya ya udah, sekarang sih udah mulai bersyukur lah, ya Allah. Nah teman-teman tuh pada nanya gitu kan, Sya mau ikut SBM lagi gak? Enggak lah gitu, udah seneng di UAI gitu kan, asik. Ya, udah seneng ya, Alhamdulillah. Cak. Udah nyaman. Iya. Iya kayak gitu deh. Terus waktu lo nyoba-nyoba PTN itu lo juga milihnya elektro juga, Sya? Apa yang lain? Elektro semua itu Kak. Berarti lo emang pengen Coba banget di elektro UI, ya? UTB. Iya. Berarti emang minat ya, Nggak tahu Syak? dah kenapa. Iya sih kayaknya yang minat. Waduh, sama siapa Bang? Cuman ini di kelas. Terus kan lo di Banten ya, Sya, ya kan? Kenapa lu nggak masuk yang Iya. PTS yang di sono tuh? Kan ada tuh Untirta, banyak tuh dia mahasiswanya. Elektro. Iya kan, ini Kak, saya tuh udah ngelirik PTS tuh udah beneran telat gitu, udah pada ospek gitu, saya baru ngelirik PTS. Ya gitu, biayanya lagi gede-gedenya waktu Oh, pembukaan PTS itu yang masih buka Udah gitu. gelombang, iya udah gelombang terakhir ya. Udah gelombang terakhir kan mahal-mahal banget ya. Itu makanya Iya sih. kalau dipikir-pikir beruntung banget masuk UAI gitu. Ya tadinya kan pengen UI, tapi ternyata di tengahnya ada A-nya gitu kan. Keselip mungkin. Nggak apa-apa sih, yang penting ada I-nya. Oke, dari Cesa mungkin ada pertanyaan, Ces. Kalau dari gue sih kayak ternyata mahasiswanya dikit ya di elektro, ternyata dikit ya orang-orangnya, nggak kayak di kampus lain gitu kan. Itu kayak gimana sih perasaan kalian waktu pertama kali gitu pas udah masuk, kayak oh ternyata teman-temannya gini ya. Itu menurut kalian gimana sih teman-temannya tuh secara detail gitu, coba didefinisikan. Mungkin dari siapa ya, dari Hasya kali. Iya Kak. Jadi ini sifat-sifat temennya gitu kayak gimana teman-teman angkatan? Iya, kayak teman-temannya ternyata enak-enak ya, atau ngeselin semua apa gimana gitu. Iya Kak. Kan pas awal Zoom pertama tuh tiba-tiba 12 aja gitu kan ya. Nah itu 11-nya kan laki-laki tuh. Pas awal-awal kan sebelum Zoom juga kayak ya di chat-chat di grup kan, ya asik sih gitu. Ya, namanya juga laki-laki semua sih, kayaknya asik-asik aja gitu. Terus juga paling yang yang kayak narik perhatian tuh Aininya ini nih, yang satu perempuan ini nih, gimana nih dia sikapnya nih, kasihan juga kan cowok semua gitu. Ternyata Aini tuh. Iya, itu dia gimana tuh si Aini? Tapi Aini bisa tuh ngebaur kece, kan tapi kadang. dia tuh bisa ngebaur ngebaur banget. Kan? Ya ngebaur banget malah. Makanya iya kan kadang ada anak cewek yang kalau di cowok semua itu kayak malu, nggak enak gitu, tapi dia bisa berbaur lah ya. Iya. Jadinya asik gitu teman angkatannya, kating-katingnya juga gitu kan. Iya. Beneran asik atau emang belum kelihatan, Sya? Kayaknya belum deh. Kenapa? Iya kan? Apalagi online ya.
Iya. Ya, belum ketahuan Ntar aja ada ya waktunya kayaknya. enak sendiri gitu deh kayaknya. Iya Kak, ya kita siap Iya, waspada lah. iya. Mungkin dari Bang Aril kayak gimana pertama kali kesan-pesannya teman-teman di elektro? Kalau gue sih yang pertama, masalah banyak cowoknya itu kayak nggak masalah lah. Kan di SMK teknik listrik juga kan isinya cowok semua, jadi kayak udah biasa. Pas gue masuk kan ya, ngeliat sekelas cuma isinya ada 9. Kan gue datang paling terakhir tuh kalau nggak salah. Itu kayak diliatin semua anak-anak, ini siapa. Karena kan gue nggak ikut ospek ya, nggak ikut osma itu. Jadi kan kalau osma itu ada dikumpulin kan ya tiap prodi gitu ya. Nah itu mereka kayak, ini siapa ini, mungkin dalam hati ngelirikku siapa ini, gue baru datang gitu terakhir. Nah ya udah tuh, gue kayak anak yang kurang sopan, mungkin yang paling ngeselin tuh gue ya di kelas ya, karena gue nggak sopan main nyelonong masuk aja gitu. Nah gue masuk duduk, gue nungguin tuh, ini belum jam mulai, ya udahlah gue tungguin, mungkin masih ada lagi gitu dalam pikiran mah, masih ada orang tuh. Ini udah jam 8 ini, gak ada dosen, terus gak ada yang datang lagi, apa emang segini gitu mahasiswanya. Gue tanya tuh ke temen apa yang di kelas, ke Iqbal kalau nggak salah, Iqbal yang sering ngajak ngobrol tuh awal-awal. Nah gue ngobrol sama Iqbal, kok gue kaget tuh, emang segini mahasiswanya dikit. Oh alah, ya sudah. Kan gue pas gue keluar ruangan tuh kayak gue ngeliat, wah ikan banyak kayak mahasiswa-mahasiswanya gitu, gue lihat keluar kelas gitu, kayak ngeliat jadwal kelasnya Jepang banyak, sastra Jepang itu, sastra Tiongkok, Jepang nggak ada ya? Ada nggak sih? Nggak ada, nggak ada deh. Pokoknya gue ngeliat kayak ruangan lain tuh kayak banyak-banyak banget gitu. Pas gue ngeliat kelas sendiri ya sedih sih sedih, tapi ya apa ya, untung dapet teman-teman yang seru gitu, walaupun uh, apa ya, walaupun isinya ya obrolannya tentang game gitu, ya udah nggak apa, asalkan nyambung ya, nyambung semua sih, alhamdulillah. Tapi banyak yang Tapi ngeselin. tapi di 18 ada yang keluar nggak sih? Ada ya kalau nggak salah. Di 18 itu yang keluar ada berapa ya? Kan awalnya tuh ada berapa? 12 orang. Awalnya ada 12 orang kalau nggak salah ya. Yang keluar tuh 2, namanya Hifni sama Prayogo. Kalau Prayogo itu dia pindah ke Undip. Undip. Ada 3 yang pindah. Ada 3 yang pindah. Aura satu lagi. Prayogo ke Undip, Aura itu kalau nggak salah lupa di Aura kemana. Terus kalau Hifni ini dia salah satu teman dekat gua, dia bukan pindah kampus, dia tuh kerja, dia tuh jadi tour guide gitu, bobo orang ke gunung, gitu-gitu deh. Nah, mereka punya jalan ninjanya masing-masing, ya udah pisah mereka bertiga, gitu. Berarti alhamdulillah teman-temannya enak-enak juga ya Bang ya di 18. Enak-enak kok, gak ada yang enak. Iya. Apalagi angkatan atas juga doyan gibah kan, jadi kayak enak aja teman-teman di elektro semuanya. Oke, mungkin bisa lanjut ke Bang Fahmi kali ya. Yang ciwi-ciwi terakhir aja. Yang ciwi-ciwi biar gibah ya. Iya, biasanya panjang nih. Oh, emang deh. Kalau misalnya di gua pikir ya, anak elektro yang di UAI tuh sekarang kan 7. Kalau misalnya dulu pas pertama gua masuk, Osma tuh masih full lengkap, ada 10 orang. 10 apa 9? Oh, 9 yang masuk. Tapi di absen ternyata ada 10, ada 1 perempuan. Tapi nggak tahu lah itu dia kemana gitu kan. Ya kita mah apa namanya, iseng-isengnya ini ngomongnya, oh mungkin dia ini kali ojol ya gitu kan, makanya nggak masuk ke UAI gitu. Enggak, itu candaan-candaan dari kitanya aja. Terus tiba-tiba beberapa semester kemudian ya satu-satu mulai menghilang tuh 2 orangnya. Satu dia nggak betah di elektro, katanya bukan passionnya dia, akhirnya dia pindah dan masuk ke jurusan yang lain. Satu lagi pindah juga, dia dapat SBM tuh di kok gue lupa sih namanya, siapa sih, Adri iya, Adri sama satu lagi tuh yang ini Alim. Terus gue kira itu hal yang normal, 7 orang gitu kan di UAI ya, karena gue mikirnya oh mungkin memang elektro kan susah ya, jadi nggak bakal banyak orang yang masuk sini.
Tapi pas gue tanya-tanya ke anak-anak yang di luar ini perguruan tinggi lain, ternyata elektro di tempat lain itu lebih banyak. Cuman memang yang paling sedikit di perguruan tingginya mereka gitu. Jadi gue pikir oh ya udah normal kali ya 7 orang kayak gini. Udah gue ngeliat 7 orang, ya Allah ini satu kelas nih. Itu kursi itu ada 20-30 lebih kali. Itu kita tuh satu baris 1 orang jadinya. Kayak masing-masing ngetek tempat sendiri gitu. Kalau misalnya udah di ini apa nih ada ngejalan proker aja harus oh iya benar. Ditambah lagi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang organisasi banget gitu ya, terus 7 orang, bayangin tuh acara gede banget di handle sama 7 orang gitu itu sih kita udah keteteran masing-masing lah maksimal terus full. Tapi karena 7 orang itu memang ada nggak enaknya, tapi lebih banyak gue ngedapetin yang enaknya adalah karena pertama kita jadi lebih dapat tuh bondingnya antara satu dengan yang lain gitu kan, kayak sambil sering cerita sana sini, terus kita nggak ada yang namanya circle lagi. Jadi kayak di dalam satu kelas ada circle gitu. Biasanya kan ada beberapa yang kayak gitu kan, misalnya dari ratusan orang, terus kita nongkrongnya sama beberapa orang. Tapi enggak, karena ini cuma 7 orang, ya udah nongkrong, udah itu lagi lah nongkrong gitu. Sampai orang-orang tuh tahu kalau misalnya itu anak elektro tuh pasti yang lagi ngumpul di kantin gitu cuma 7 orang. Sedih banget ya. Tapi lebih enak gitu nggak sih Bang dibanding kayak banyak circle gitu, iya nggak sih? Kayak Bener. lebih tahu orang-orangnya, lebih hafal gimana merekanya gitu. Bener. Enak kayak gitu. Jadi kalau misalnya oh ya udah gue kasih misalnya dia tugasnya ini jadi kayak udah tahu kemampuan masing-masing, akhirnya kayak kita mau ngebagi tugas lebih enak. Terus kalau misalnya belajar itu juga lebih enak ternyata. Kayak gue ngebayangin nih sekarang kalau misalnya elektro banyak gitu kan, terus pelajaran yang kayak mumet, kalkulus, fisika itu ramai banget orangnya, udah jadi kayak apaan itu, nggak masuk gitu pelajarannya. Parah sih emang. Tapi enak. Lebih banyak enaknya gue nemuin daripada yang gak enaknya. Kayak bimbel sih jatuhnya ya. Kita nih. Rada-rada. Saking dikitnya sampai dingin banget itu ya Bang, AC di kelas. Saking dikitnya tuh orang. Dingin banget. Saking dikitnya, ya ampun. Kalau misal ke UAI mah itu dingin banget. Di lab aja itu kita masih nggak sumpek ya. Di lab aja itu udah berapa angkatan juga masuk ke situ tetap aja masih lega. Ya ampun. Nanti ya Hasya pasti ngerasain kok masuk ke lab kita. Ya tungguin aja ya Sya. Oke, kalau Dila gimana Iya Dil? nih, udah nggak sabar nih Bang. Siap. Kalau Dila gimana Dil? Udah berapa tahun nih Dil kita bareng-bareng? Ya udah berapa tahun banget. Kalau gua gimana ya? Pertamanya emang gua tuh susah membaur. Tapi kalau pas sudah lama-lama baru tuh nanti sifat asli gue tuh keluar, kayak suka ngobrol, banyak oceh kayak gitulah kan. Kalian tahu sendiri. Jadi Receh kalau ya Dil. jangan gitu. Kan receh banget. Ya udah maaf. Ya udah. Jadi waktu awal tuh sebenarnya emang susah, tapi karena waktu itu apa sih namanya yang waktu ospek kita ke faculty day. Nah, waktu faculty day itu kan ada Kirana sama Cesa. Nah, jadi waktu di situ tuh mereka duluan, kalian duluan, Ces, Kirana yang negur gue duluan kan. Lu dari mana gitu kan kata kalian. Terus Emang iya Kir? Ini iya. Lupa gue. Nyebelin. Terus kata Cesa, lu dari mana Dil gitu kan? Gue dari Depok. Oh, sama kayak gini nih, kayak dari Depok juga. Oh iya, terus pas tanya sama Kirana, lu dari Depok mana Dil? Depok ini gitu kan. Oh, kalau lu dari mana? Nah, kata gue Depok mana? Depok ini. Terus gue langsung di mana tuh?
Kayak sosokan Depok mana padahal nggak tahu apa-apa kan. Terus ya udah kita bertiga-tiga mulu waktu itu. Terus ternyata anak-anak cowoknya emang sering gimana ya, sama anak-anak cowok tuh nyampur, cuman mereka sering main game. Tapi kita nggak pernah main game, jadi kita sering bertiga. Tapi kalau misal kemana-mana tuh enaknya kita bareng-bareng. Jadi ya seru aja. Terus juga suka nongkrong di tenda biru. Pokoknya tenda biru itu muat aja sama kita bersebelas waktu itu kan. Bersebelas, ada Leo. Tapi Leonya keluar. Terus sebenarnya nggak sedih sih karena kita dikit. Malahan gue tuh paling kayak hebat loh, kita dikit tapi ini apa namanya bondingnya kuat kayak gitu loh. Gue paling seneng yang kayak gitu. Karena waktu keluar dari kelas langsung jalan ke lantai 6, langsung satu tujuan, nggak langsung mencar. Jadi gue tuh seneng aja sama kitanya. Terus satu lift bersama-sama, seneng banget. Sampai pokoknya kayak bercanda. Pokoknya bercanda-candaannya tuh padahal kayak miris ya, tapi kita tuh heboh aja, seneng gitu loh. Kayak ini di lift kita bisa sampai 4 angkatan loh. Masuk lagi dong, masuk lagi kayak gitu. Padahal kayak itu tuh sebuah kesedihan ya kan. Tapi kita tuh oke-oke aja, santai-santai aja. Malahan dijadiin bercandaan. Menurut gue itu seru sih. Terus juga kalau ada apa-apa, kalau ada PR itu kita ngerjainnya bareng-bareng. Enaknya kayak gitu. Terus ya waktu itu apa ya, sempet Ariel bilang waktu gue masih ngomong aku kamu ya kan. Dia bilang jangan manggil aku kamu dong. Itu pertama kali gue nggak suka tahu sama Ariel waktu dia bilang kayak gitu. Sedangkan kalian tuh nggak kenapa-napa gitu loh, kayak menerima aja. Gue tuh ngomongnya aku kamu, tapi dia nggak bisa. Terus ya dari situ gue langsung berubah, panggil gue lu kan sama kalian. Dari situ juga gue lebih tahu sih, soalnya Ariel sering cerita gimana tentang Jakarta dan itu. Soalnya gue karena jadi kayak ini loh, apa namanya, guide gue Ariel tuh. Jadi ya udah senang aja sama teman-teman di kampus. Kangen sih, malahan kalau misal di Jakarta pengennya cepat-cepat pulang, tapi kalau misal udah pulang pengen cepat-cepat ke Jakarta. Gitu aja. Balik Dil biar main. Iya, kalian nggak pernah jemput. Ih, kok cantik. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Tapi kalau satu lagi. Waktu itu gue paling ini tahu, sebenarnya ini nggak tahu ya boleh apa enggak. Kalau misalnya nggak boleh ya dikat aja ya. Waktu itu gue sempet risih, soalnya 18 suka ngecengin gue. tuh bang dengerin bang. Cengin apaan? Itu loh, personil 18 salah satu. Oh, Iya, nah Coba disitu disebutin Dila. nggak boleh. Oh, itu. Iya, nah pokoknya itu sempet risih dan bikin bener-bener nggak betah waktu itu sama 18 ya. Tapi ujung-ujungnya karena 18 sering bantuin gitu kan. Pokoknya baik banget deh 18 itu. Apalagi waktu itu 17 sama 16 juga sama-sama bantuin gitu loh. Kayak kita tuh bener-bener dirangkul. Jadi ya gue suka aja. suka siapa, Dil? Tahu ya? Masa risi-risi toto jadi juga. Ya gimana ya? Kan itu semua adalah waktu. Ih, Najong. Kayaknya dia dengerin. Ya Allah. Aduh. Dila. Dil, kayaknya dia ngedengerin ini sambil ketawa-ketawa deh, sambil senyum-senyum. Sumpah geli banget juga gue. Udah itu terus- aja. Oke, gue pengen nanya aja nih ke Bang Fahmi atau Bang Ariel atau siapa, Dila atau Hasya. Random aja sih. Cuman ini gue sempat bertanya-tanya juga. Kenapa sih kalau di elektro itu
Sepengamatan gue ya, jarang ada yang cinlok gitu. Itu emang nggak menarik atau mempertahankan kultur aja sih, Bang? Atau Dil? Atau Hasya? Pertanyaan yang sangat membanggongkan ya. Mempertahankan Ya ampun. kultur dong ada. Malah kalau misalnya nih gue yang jawab ya. Jadi di angkatan-angkatan sebelumnya, kalau cinlok itu malah banyak banget. Ya kan? Malah dosen-dosen kita tuh, ada tuh satu tuh lah ya. Siapa, Jadi Bang? cinlok. Sebut saja yang mata kuliah Itu loh. fisika. Itu loh. Astagfirullah. Siapa? Maaf ya Kak Boy ya kalau denger ya. Mesin. Mesin loh, mesin. Oh, alah. Oh iya. Ini sharing aja Kamu ya siapa, Kak Dit? gitu. Kira nggak tahu. Enggak. Suaminya anak gue nggak elektro tahu. juga gitu. Terus Gue nggak ada tahu juga nih apaan tuh. angkatan. Nanti itu di belakang ya kita ya. Men ya. Ada lagi yang angkatan 15, 14 juga banyak gitu, malah yang udah sampai nikah. Terus 15 juga ada yang kayak gitu. Nah, di angkatan 16 ke bawah, ini nggak ada nih, belum ada yang cinlok-cinlokan. Nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya gue pribadi sih, ya ceweknya cuma 2 biji, itu nggak ada pilihan lain apa ya. Parah. Parah, sumpah parah. Pengen mencari yang segar, yang baru ya. Ya Allah, segar bahasanya enggak. Pengen, nggak mau yang sekelas gitu. Kalau gue sendiri ya pribadi, karena gue mikirnya ya kalau misal di kelas kita ini aja deh, belajar dan sebagainya gitu, fokus sama apa yang pengen kita tuju gitu. Karena kalau misal angkatan atas nih bilang ke kita, apalagi pas lagi gue maba gitu, sering dibilangin nih, kalau misal ada yang cinlok di elektro itu harus dijadiin sampai nikah. Kalau misalnya bayangin di tengah jalan udah cinlok, terus tiba-tiba di semester 2, 3 putus. Semester 4, 5, 6 kayak gimana coba? Pasti bakal awkward kan, apalagi kita orangnya dikit. Jadi mau misah ke sana, mau misah ke sini juga nggak bisa cuy. Lebih nekaninnya ke situ. Iya, jadi kita hati-hati nih kalau mau cinlok nih. Siap. Terus ini nih, Bang. Kan kita udah berapa semester ya? 3 semester kan online gini. Terus nggak tahu sampai kapan online kayak gini. Terus kalau lu sendiri nih, Bang, prefer online atau offline, Bang? Kan karena online atau offline ini kan ada enak nggak enaknya ya. Cuman lu lebih prefer yang mana, Bang? Kalau gue online sama offline pastinya ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Kalau misalnya offline, kelebihannya ya kita bisa ketemuan satu sama lain, terus jadi lebih mudah aja gitu kalau mau ngapa-ngapain, apalagi mau ngerjain tugas, segala macam yang berhubungan dengan kelompok gitu, lebih gampang kan kalau misalnya kita ketemu langsung. Cuman kalau misalnya online, nggak tahu sih, gue awalnya nggak seneng gitu sama online, soalnya tahu sendiri ya kalau misalnya online, aduh, meskipun kita di rumah tapi banyak banget distraksinya. Ibarat kayak kita lagi ngerjain nih di depan laptop atau di mana, terus banyaklah distraksi yang kayak orang-orang lewat gitu, terus motor berisik dan sebagainya. Apalagi misalnya ada tukang paket datang gitu kan, lagi mendadak gitu, terus kita ulangan di atas paket, aduh mas, tunggu mas, saya lagi ulangan. Biasa kayak gitu, distraksinya banyak banget kalau misalnya di rumah. Jadi susah banget kalau misalnya mau ngerjain tugas, mau ngerjain apa-apa. Dan paling banter, makanya gue kalau ngerjain tugas di rumah itu malam-malam, supaya semuanya lagi pada tidur, nggak ngapa-ngapain gitu kan, otaknya juga refresh. Nah, lebih enak kayak gitu. Jadi nggak enaknya sih ini waktu tidurnya berkurang. Cuman kalau offline ya enak gitu, ketemu dosen langsung, nanya langsung gitu kan di dalam kelas, terus ngadepin kayak canda tawa yang tadi udah pada disebutin tuh di pertanyaan sebelumnya, kayak naik lift bareng-bareng, tapi berapa angkatan juga masuk muat gitu kan. Terus kita ketawa-ketawa bareng di tenda biru sambil makan gorengan berapa biji gitu. Jadi kangen kan ya Allah.
begitulah. Tapi Nostalgia kan banget ya. iya, tapi kan lu kan juga anak promosi ya Bang, organisasi juga, kerja juga ya kan ya? Alhamdulillah kayak gitu ya. Terus kalau misalnya lagi online gini, terus ngejalanin itu semua, apa nggak buyar Bang? Malah, nah ini salah satu kelebihannya lagi, lebih enak kayak gini. Kalau misalnya kita banyak kegiatan, terus online, kita bisa multitasking. Jadi kan misalnya ya kelasnya online gitu kan, di Gmeet. Terus yang promosi di Zoom. Nah, gue bisa buka 2 device sekaligus, terus langsung ngerjain yang lah. Kayak gitu. Jadi bisa sambil serba-serbi kesana sini. Kalau misal offline kan kita nggak bisa ya. Kalau datang tepat waktu di promosi pagi jam 7, tapi di jam 7 itu kita ada kelas juga bentrok, nggak bisa kayak gitu. Tapi online-nya enak kayak gini. Gitu. Bisa kemana-mana kita. Terus lu gini gak sih Bang, pernah ngerasa, nyesel banget gue ikut ini, capek banget. Pernah ngerasa gitu gak Bang? Kalau perasaan nyesel gitu gimana ya? Bukan nyesel sih, lebih ke capek. Jadi kesel, bukan nyesel, tapi gue kesel. Karena kan gue udah ngambil nih, banyak banget nih, kayak satu promosi, terus PMP, terus ke tajir juga gitu kan. Habis itu ada organisasi juga. Nah, keselnya karena awalnya kan gue udah berani nih nyoba segala macam kegiatan. Terus di tengah-tengah bentrok sana sini, terus gue pusing. Habis itu biasalah kayak banyak banget kan tugas-tugasnya tiba-tiba numpuk jadi satu. Nah, gue kesel tuh, kenapa gue ngambil ini dulu gitu. Kalau misalnya nggak bisa gue lakuin, ya nggak bisa gue tekunin, nggak bisa gue maksimalin ke semuanya, malah jadi berantakan dan menjadi berat sendiri di guanya. Tapi untuk perasaan nyesel nggak ada, karena gue ngelihat lagi ke belakang-belakangnya, banyak banget ilmu-ilmu yang gue dapetin yang ngejadiin diri gue yang sekarang ini. Karena dulu gue kan susah banget kalau misalnya mau ngomong, beropini, terus presentasi di depan aja gue masih kagok-kagok gitu. Pas semester 1 gue malu banget tuh lagi tuh, semester 1 presentasi di depan orang, padahal cuma 7 orang cuy. Gimana kalau 30 orang gitu ya di depan, cuma 7 orang aja gelagapan presentasi. Cuman malah banyak jadi ilmu-ilmu yang gue dapetin. Memang ada rasa keselnya, ngedownnya, tapi balik lagi tujuan gue kan untuk ngedapetin ilmu, bukan ngedapetin ya hal-hal yang lain. Meskipun ada bonus-bonusnya juga ya kalau ikutin promosi cuy. Ya nih, kalau misalnya mau ikut promosi masih dibuka kok, ada batch 2-nya. Jadi promosi. Duitnya tebel Bang. Waduh. Belok sini kita kiri. Ikut CS, yuk. Harus good looking kan itu ya Bang? Kagak, jauh siapa yang ngomong Kita kayak minder gitu. Kagak. Kagak. Kalau promosi itu pede aja, pede. Luwir. Pede. Berarti Dila tuh, kan dia kepedean. Ya Allah, Dila yuk dia. Tapi Rana beneran ikut tahu, beneran. Oh udah ikut, asik. Rana udah daftar. Widih. Ya Rana juga ampun, nih, pede Kir, banget. Lanjut, penerus. Iya, penerus lanjut nih, masa nanti jangan sampai berhenti di Ariel. Ada Randila tuh sekarang nih ya. Kirana, Cesa juga boleh nih, ayo. Asya juga, Asya. Oke siap Bang, bentar deh, dipikirin dulu. Diem sih. Oh iya Bang, ngomong-ngomong fasilitas brand ambassador ya. Itu kan biasanya job desk-nya kayak ngasih tahu kan UAI gimana gitu ya. Mungkin coba boleh dipromosiin di sini sekalian Bang. Kayak dari fasilitasnya. Ariel. Itu coba. Mungkin ini kayak praktek gitu, coba Bang praktekin di sini gimana. Yuk, silakan Ariel. Silakan. Apa praktekin Ini dari Bang produk knowledge? dari Bang Ariel. Produk knowledge Ariel. Jelasin nih. Enggak. Udah berapa tahun di promosi ya? Udah enggak nyentuh PK. Coba nanti Bang, ada jadi nanti Rana bisa ada referensi gitu loh.
Kalian nih Bang. Tapi Ayo. oke. Jujur nih, tapi kalau misalnya promosi, lu bakal dapet ininya PPT-nya. Jadi nggak buat PPT lagi, apalagi online ya. Kalau misalnya offline dulu itu kita nggak pakai PPT sama sekali. Jadi lu bener-bener harus di luar kepala. Semua yang tentang UAI harus di luar kepala gitu. Nggak boleh ngelihat PPT, nggak boleh ngelihat apa gitu. Nah, kalau misalnya online, plus kita pakai Zoom, kita nggak ngelihat anak-anaknya kayak gimana gitu kan. Jadi nervousnya berkurang, ditambah lagi kita pakai presentasi. Jadi lebih enak tuh pakai PowerPoint. Bener-bener kayak tinggal baca doang. Udah, paling pertanyaan-pertanyaannya aja yang tinggal dijawabin gitu kan. Nah, gampangnya ya gitulah. Kalau misalnya UAI sendiri, itu kan kita tahu ya, kita letaknya di Jakarta Selatan, pusatnya Jakarta. Kalau misalnya mau ke Jakarta Selatan gampang banget, transportasinya banyak, terus lokasinya juga strategis, kita banyak banget nih tempat-tempat nongkrong. Kalau misalnya kalian pusing gitu sama mata kuliah, terus langsung mau nongkrong keluar, bisa banget Roti Bakar Edi, terus Tandai Biru, ada FX, bisa langsung ke GI, bisa kemana, pokoknya inilah kece lah gitu. Nah, kalau di UAI-nya sendiri, keunggulannya itu pasti kita kan lahir dulu nih dari masjid ya. Jadi masjid dulu, habis itu kampus. Kenapa digituin? Karena biar di universitasnya ini ilmu-ilmu yang udah dipelajarin sama mahasiswanya itu kembalinya lagi ke rumahnya Allah. Kayak gitu, diimplementasiin lagi ke rumahnya Allah, kita berdakwah, kita ngapain dan sebagainya gitu kan. Sosiopreneur dan sebagainya. Terus kita juga di sini diajarin entrepreneur. Jadi nilai-nilai entrepreneurship gitu, kewirausahaan. Kalau misalnya kita udah lulus, kita bisa pilihannya dua nih, mau kerja di korporat, mau kerja jadi PNS, mau jadi tenaga mesin, engineer gitu-gitu. Kita bisa punya pilihan satu lagi, jadi entrepreneur. Karena biasanya kita kan bakal nyiptain nih produk-produk gitu ya kalau misalnya di engineer. Nah, kekurangan orang-orang yang engineer itu kadang cuma bisa nyiptain produk doang, tapi nggak bisa ngepromosiinnya. Nah, promosinya itu diajari nanti di mata kuliah yang CK2 tuh, entrepreneurship, kepemimpinan dan entrepreneurship gitu-gitu. Pokoknya seru lah, nilai-nilai Islamnya juga banget ditongolin gitu di UAI. Bahkan pas mau skripsi nanti, kita itu harus bisa baca Al-Quran. Jadi sebelum skripsi nih, kita ada tes baca Quran dulu gitu kan. Nah, itu yang paling bagus kan. Apalagi kita sebagai umat muslim, ya harus bisa lah baca Al-Quran. Kayak gitu. Dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian mau tahu, nih teman-teman yang lagi ngedengerin gitu, kalian promosi, ngedengerin podcast ini, bisa langsung aja ke penerimaan.uai.ac.id. Itu website kami, ada di situ banyak informasi mengenai beasiswa, jalur-jalur PMDK, OSIS, dan sebagainya yang bisa kalian cari. Thank you. Udah kali ya, panjangan kalau misalnya gue bacain semua kali. Tepuk tangan dong guys, tepuk tangan. Yeay, gila gue masih apal, udah lama loh gue nggak ini. Berarti itu namanya udah hatam Bang, udah hatam. Bang, tapi kok foto lu baru ada di ini sih Bang? Di spanduk UAI sekarang ini. Oh, itu ini apa ya? Memang per generasi diperbaruin gitu loh fotonya. Kalau misalnya yang dulu ada Bang Gali dan sebagainya. Nah, mereka kan sekarang udah lulus, akhirnya dipindahin nih ke generasi yang dari angkatan 2017 ke bawah. Diminta untuk foto lagi, terus fotonya baru dipasang lagi. Nanti kalau misalnya gue udah lulus gitu, terus dari elektro ada lagi yang ini nih kayak Ariel gitu kan. Nah, si Ariel mungkin bisa jadi tuh diminta untuk foto juga, kayak gitu-gitulah. Oke, balik lagi ke topik yang tadi. Hah? Kenapa Bang? Kirana mau di spanduk? Enggak. Dibilang kan gak good looking. Males.
Oke, kalau Bang Ariel tadi gimana tuh Bang? Prefer online atau offline Bang? Prefer offline atau online? Kalau disuruh milih ya pasti offline lah. Karena kan kalau offline tuh kayak merasa lebih produktif nggak sih? Dan apa ya? Kalau offline itu gue tuh kayak lebih bisa nge-explore diri gue gitu. Kayak gue bisa aktif di organisasi, gue bisa aktif di eksternal, gue bisa sambil part time di Jakarta tuh banyak banget gitu. Saya sambil-sambilan tuh enak kalau offline tuh. Kayak gue waktu itu aja pas offline tuh kuliah itu bisa sehari tuh bisa sibukin diri tuh sama beberapa kegiatan gitu. Jadi kayak menurut gue tuh offline tuh apa ya, lebih efektif gitu buat pengembangan diri gitu. Dan kalau offline juga gue bisa apa ya, kenal gitu sama petinggi-petinggi univ gitu. Kayak waduh kalau disebutin mah kagum sama diri gue nanti lu pada. Dan iya enak. Kalau offline, lu coba dibayangin kayak Pak Rektor ngajak makan es krim itu kan kapan lagi gitu momen-momen kayak gitu kalau nggak di offline gitu, jarang banget gitu. Emang iya? Kapan Bang? Ada pas acara apa ospek itu, pas blended learning kalau nggak salah. Itu kan gue jadi panitia tuh. Nah itu tuh ada Pak Rektor, ada Pak Saifuddin, ada Bu Nita. Nah itu tuh kayak ini ada es krim nih ambil. Iya gue ambil tuh, gue dari Sumedana. Itu kalau offline tuh kayak gue merasa diri gue tuh lebih efektif gitu, kayak lebih produktif gitu. Dan kalau offline juga kan gue bisa tuh kayak part time gitu tuh enaknya gitu tuh. Gue kuliah sambil kerja tuh bisa. Sedangkan kayak online kan gue harus pulang ke kampung. Jadi gue kayak di rumah gue nggak produktif, gue nggak bisa menghasilkan. Kayak ya ampun gini amat gitu kalau online. Tapi ya keunggulannya yang dibilang Bang Fahmi tadi, kalau perihal apa namanya kayak presentasi itu kayak lebih mudah, terus kayak apa namanya promosi itu yang tadi tuh Bang Fahmi bilang, kalau offline tuh kita harus hafal. Nah kalau kalau online tuh kita bisa ngeliat PPT gitu enaknya kalau online gitu tuh. Tapi yang gak enaknya online tuh ya tau lah kalian juga pasti dosen ngasih tugasnya kayak ya alhamdulillah pusing. Ajak-ajak dong Bang kalau ada part time. Ada part time ya banyak. Ada gue dapet part time tuh di aplikasi ada namanya Workmate kalau nggak salah. Gue dari Bang Ivan tuh dapet informasi kayak gitu tuh. Nah dari situ tuh gue bisa kuliah sambil kerja, bisa sambil produktif juga di kampus. Itu kayak kalau offline tuh diri gue tuh jadi berguna gitu buat orang lain dan buat gue gitu. Sedangkan kalau online ya begini kondisi saya, rebahan. Tapi online juga kan, dari online tuh gue lagi belajar banyak hal sih. Kayak gue walaupun anak teknik juga harus belajar tentang finansial gitu. Kapan lagi gue punya waktu sebanyak ini, terus ya gue manfaatin semaksimal mungkin lah di online ini gitu. Walaupun ya agak males gitu kalau gue. Tapi lu selama di rumah ini pernah mikir nggak Bang, kayak gue udah 20 tahun, apa sih yang gue dapat gitu nggak Bang? Soalnya gue lagi ngerasain kayak gitu banget tau. Gue 20 tahun apa? Iya, selama online gini kan gue di rumah mulu nih. Otomatis gue makin overthinking kan. Gue terus belakangan ini gue sering mikir, gue 20 tahun belum punya apa-apa, belum kerja juga belum, lulus juga belum, terus kuliah juga nggak gablek gitu. Lu pernah mikir kayak gitu nggak Bang? Pasti lah, gue juga pernah mikir kayak gitu. Waktu yang tepat untuk memikirkan hal seperti itu tuh tengah malam gitu. Biasanya tengah malam tuh kayak ada waktunya untuk memikirkan penyesalan diri gitu. Gue udah umur segini gitu, gue belum punya tabungan. Terus kayak apa namanya, gue nggak punya kemampuan apa-apa gitu tengah malam. Kok bisa gue umur segini gitu? Gue mikirnya tuh kayak gitu sama kayak lo Kir pasti. Nah tapi bukan sekedar mikir kayak gitu doang, gue juga cari jalan keluar kalau bisa. Gue mikir jalan keluarnya gimana ya, gue harus keluar dari zona gue seperti ini. Nah setelah gue ketemu jalan keluarnya, sulit juga untuk keluar ternyata. Tapi ketemu jalan keluar, sulit juga untuk Gue belum dapet tau Bang jalan keluarnya. Mau kerja juga kerja apaan? Biar punya duit.
Kalau online tuh gue waktu itu menghasilkannya itu dari itu loh. Awal-awal online tuh gue waktu itu menghasilkan sambil dapet ilmu. Gue waktu itu kayak ada tuh webinar yang dibayar gitu, ikut webinar tapi dibayar kapan lagi kan. Nah itu gue ikut kayak gitu-gitu tuh dari Kemenpora, Prak gitu lah, pokoknya banyak lah dari Kemen gitu. Itu lumayan sih sambil belajar dapat duit, sama kayak promosi juga kayak di depan umum buat presentasi tapi dapat menghasilkan juga, jadi kayak sambil minum abu rokok. Lu dapat banyak bang ini kan peluang-peluang gitu webinar dapat duit. Gue belum pernah tuh dapat yang kayak gitu. Lu mah follow-nya yang K-pop mulu, susah nih cewek nih. Cuma ini kali. Iya, karena waktu itu gue juga lagi bingung-bingungnya tuh, nggak sengaja tuh buka-buka sosmed. Pokoknya gue tuh sumber informasi ya, sosmed nggak bisa disalahin juga sih kalau sosmed tuh sebagai pemberi dampak negatif buat masyarakat, nggak bisa disalahin juga gitu. Tapi sosmed juga bisa ngasih hal positif gitu, kayak informasi. Di TikTok kan kebanyakan orang joget-joget, tapi nggak banyak juga kayak banyak ngasih informasi kayak promo McD apa, terus kayak cara naikin finansial di hidup lu tuh gimana, itu tuh banyak tuh di Instagram juga kan, banyak informasi kayak gitu. Jadi gue ya dapet aja sambil iseng gitu ngelihat cewek joget-joget sambil ada informasi nih gitu ya, tinggal ditekunin aja gitu kalau gue. Ntar gue mulai follow. Yuk, Udah follow gue punya hapus. gue juga. Oke, lanjut. Kalau Dila gimana Dil? Online atau offline? Soalnya ini nih nggak ada jawabannya sih. Saya gue juga bingung mau online atau offline. Tapi ada kelebihan sama kekurangannya sendiri. Tapi gue kebalikan dari Bang Ariel, kalau misal online itu nggak menghasilkan gitu ya. Tapi kalau gue malahan online ini kayak lebih mikir gue harus ngapain nih selagi gue lagi free kayak gitu loh. Jadi kalau misal lagi nggak kelas, paling ngerjain PR kan paling malam ya kan. Nah, misal kayak siang nanti ngapain. Nah, kebetulan di dekat rumah gue itu tuh ada anak kecil, banyak anak kecil. Jadi gue ngajar les gitu loh. Jadi dapat duit. Terus gue buka toko online. Kalian tahu kan di Ladap Hijab. Nah, jadi ya alhamdulillah sih dari situ banyak keperluan yang bisa gue dapat sesuatu yang bisa gue lakuin lagi kalau misalnya lagi online. Jadi gimana ya, kata orang tuh online tuh nggak produktif, tapi menurut gue online itu malahan lebih produktif banget. Malahan bisa waktu itu sambil ngasprak sambil ngajar medfan juga, terus ya kelas sambil webinar, bisa sekaligus gitu loh. Jadi kayak Bang Fahmi multitasking gitu. Tapi kalau misal offline nggak bisa. Tapi kalau offline tuh gue sukanya lebih suka jalan-jalan. Gue karena kalian jarang ngajak gue jalan-jalan Kirana Cesa, jadi gue kadang suka jalan-jalan sendiri. Gue jalan. Kasihan. Astagfirullah. Gue jalan-jalan sendiri, ya itu menurut gue enak sih. Jadi kadang gue sambil ngerjain tugas, tapi gue bingung gitu loh. Gue jadi kayak orang bego, kepala-pelongo kayak gitu. Tapi gue suka kayak gitu, soalnya gue suka jalan-jalan tapi nggak menghasilkan duit. Nah makanya dari itu gue pengen nyari tempat kerja ya, cuman belum dapat, keburu online. Nah kalau misal online tuh paling ya ketemu kalian. Ketemu kampus. Gue suka sih yang ketemu kalian sama ketemu kampus. Kalau misal kayak gini kan susah ketemu kalian, suka iri ngeliat kalian ketemu temuan. Kadang gue gimana gitu di rumah. Ya, jadi nikmatin aja sih selagi masih off online. Terus ketemu orang tua, dinikmatin aja. Nanti kalau misal online pasti nggak bisa lagi. Kayak gitu sih. Oke, jadi Dil ini ngekos. Lu kan tadinya mau ngekos.
Bingung gue. Mahal-mahal banget. Iya ya, apalagi sekarang. Iya. Paling gue ini dulu sih. Masih ngeliat-liat, nyari-nyari dulu. Kalau misalnya ada yang sesuai budget, itu ngekos. Iya sih. Tapi gue nggak disaranin ngekos. Gimana dong? Bingung. Iya sih, lu kan ada saudara soalnya sayang. Apalagi lu deket lagi. Iya. Itu lumayan. Suka ketiduran kalau misal balik malam. Jadi suka keterusan. Oke, terus lanjut ke Hasya. Gimana, Sya? Prefer online atau offline? Mana nih Hasya? Iya, Kak. Offline apa online ya? Kalau offline, saya juga nggak tahu ya, lingkungan kuliah offline gimana gitu kan. Tapi nggak tahu, yang ada di pikiran saya mah kayak seru aja sih kayaknya ya. Tapi kalau yang saya rasain sekarang, terus ngebandingin offline pas SMA gitu, pas sebelum-sebelumnya, saya sih ngerasanya kalau offline tuh lebih produktif gitu daripada online. Kalau online tuh kayak ya gitu, sama kayak yang lain, kayak rebahan mulu, lakukan lah gitu kan. Makanya prefernya sih ke offline sih. Tapi nggak tahu juga sih kalau offline di UAI kayak gimana gitu kan. Paling di online ini ya selain kuliah ya nambah-nambah soft skill kali ya, hard skill, kayak mungkin ya belajar desain, terus belajar software gitu sih, Kak. Oke. Oke, Sya. Terus nih, gue pengen nanya ke ini aja sih, ke Bang Fahmi sama ke Bang Ariel. Kan udah lebih duluan ya, senior lah bisa dibilang. Kalau di Elektro UI ini konsentrasinya ada apa aja sih, Bang? Jujur gue belum terlalu paham tahu di sini. Monggo, Ariel. Apa gue? Iya. Ariel. Jangankan elo, gue aja bingung gue mau ngapain di elektro sekarang. Iya kan? Tapi kalau di ini ya PK ya tulisannya tuh apa, telekomunikasi optik sama ini ya Bang ya, apa satu lagi tuh mekatronik apa ya. Nah, telekomunikasi optik itu apa dan mekatronik itu apa, Bang Fahmi itu yang lebih paham karena saya belum dapat. Gimana ya? Jadi untuk yang angkatan 2016, 15, 16, 17 ke bawah nih kita, itu udah nggak ada yang namanya peminatan. Emang kalau misalnya kita promosi seringnya ngasih tahu peminatannya ada 2, telekomunikasi optik sama satu lagi mekatronik. Cuman berhubung kita anaknya juga nggak banyak ya, kalau misalnya udah disuruh milih gitu, terus dibagi 2 suruh milih. Itu gimana kelasnya, ya Allah, nggak bisa ngebayangin gua. Apalagi nih, mending kalau misalnya 5-5 gitu ya, yang 5 ke mekatronik, yang 5 lagi ke telekomunikasi optik. Tapi kalau misalnya jomplang gimana? Lagi itu pernah dibuka nih kelas mekatronik sama satu lagi telekomunikasi optik. Tapi yang milih mekatronik itu cuma 1 orang, 1 apa 2 gitu. Sisanya ke optik. Soalnya emang kalau misalnya mekatronik, jadi ada beberapa kan kebagi 2 ya dosennya juga. Nah, ada yang pengen ngehindarin si dosen ini gitu, akhirnya ke optik. Ada yang nggak mau belajar tentang mekatronik, akhirnya pilih ke optik. Terus, aduh optik susah, akhirnya ke mekatronik. Nah, jadi kayak gitu. Suka pindah-pindah gitu kan. Akhirnya di tahun 2015 ke bawah gini, dihilangin tuh. Kita belajar dua-duanya sekarang. Biasanya kalau misalnya pelajarannya Pak Wawan, nah itu mekatronik tuh yang kayak gitu-gitu, ada embedded system, terus ada yang rangkaian listrik, rangkaian digital, gitu-gitu ke mekatronik. Terus
kalau telekomunikasi optik, lu biasanya dapetinnya ke yang Bu Asti, Kak Okta, kan ada komunikasi, terus Kak Okta tuh apa ya? Komunikasi terus ada yang Bu Asti, DSP, DSK, nanti tuh ada, terus Pak Ari. Nah, Pak Ari kan juga tuh medan elektromagnetik, terus optik. Nah, itulah nanti kalian bakal dapat itu. Seru banget dah. Ya, baru mau ngambil Kalian. inian, telekomunikasi. Apa? Iya, kagak ada Fotonya kita ada Pak Ari. sekarang. Iya. Ya Allah. Beda kali Telkomnya. Telkom Pari mas semester 78 ya kalau nggak salah Bang ya. Ya, 7 kalau Telkomnya Pak Ari mah di 7. Telkom nanti tuh Kapoe bukan nanti ke Bang? Telkom. Iya, Kapoe Telkom tuh- bukannya Kapoe ya? Enggak kok. Kapoe Oh, kan sistem dasar. telekomunikasi kali maksud lo. Oh, Siskom itu ini Kak Okta ya? Kak Okta Kak Okta, Iya. sistem telekomunikasi. itu masih gampang. Ya, itu masih oke lah. Dasar-dasar kok di situ. Mm. Ngambilnya Enak di kok, semester enak. berapa itu, Bang? Kenapa? Ngambilnya di semester berapa? Siskom tuh semester 5 5. apa 6 sih, Ril? 5 ya? 5. Iya, 5. Heeh. Sekitaran itu. Cuman enaknya kalau misalnya kita nggak belajar salah satunya aja gitu kan, enaknya jadi ya kita tahu dua-duanya, ranahnya tahu gitu. Kalau misalnya nanti mau kerja, kita bisa kemana-mana. Bisa yang mekatronik iya, bisa juga ke telekomunikasi iya. Kalau telekomunikasi kan jatuhnya ke provider sinyal-sinyal gitu ya. Terus kalau mekatronik mungkin ada yang robotik. Nah, bisa belajar kita semuanya. Malah kita sering dibilang elektronya UAI itu setara sama S2 karena kita belajar dua-duanya. Gitu malah keuntungannya tuh. Hebatnya Salah kita. satu kelebihannya ya Bang. Iya, salah satu kelebihannya. Tapi nih, Bang, Ada- misal gue ngambil telekomunikasi. Nah, itu ntar TA atau skripsi gue harus telekomunikasi juga atau boleh nyimpang ke mekatronik, Bang? Kalau skripsi itu terserah ini kali ya. Kan pas kita skripsi, kita dipilihin tuh mau dosen, lu milih gitu kan, atau dipilihin. Dua itulah, mau dosen yang mana. Nah, nanti tanya dulu ke dosennya, bisa beliau atau mereka tuh punya penelitian apa. Jadi sebenarnya tergantung dosennya sih yang dipilih. Karena kalau misalnya di gua sekarang kan Pak Ari, di Pak Ari itu biasanya penelitian yang diampu adalah optik. Cuman gue tuh sama sekali nggak ngerti yang namanya optik ya, jujur aja gitu. Jadi gue minta Pak ada penelitian yang lain nggak yang bisa saya lakuin gitu. Ternyata ada yang turbin angin itu yang sampai sekarang nggak kelar-kelar kan. Ya udah, coba deh gue yang gituin. Akhirnya sekarang gue ke turbin. Jadi tergantung lu nanti minta aja ke si dosennya ini ada penelitian apa aja. Terus kalau misalnya kayak saya kurang paham yang gini, ada yang lain gak Bu gitu. Paling pinter-pinter aja sih milih dosennya emang. Tapi boleh kok kalau misalnya sekarang kita nggak ada peminatan, boleh. Lo mau ke telekomunikasi boleh, mau ke mekatronik boleh. Jadi sih terserah aja. Bang. Iya. Lu tuh sama Pak Ari Dede. tuh dipilih atau lu milih? Jangan dibocorin dong, ay. Takut nih kalau terdengar. Jadi ya kalau misalnya mau dibuka gitu ya, emang lagi itu kan pas awal-awal tuh tugas akhir 1 itu yang lain ada nih list dosennya, nanti kita diliatin list dosennya, terus mereka penelitiannya apa aja gitu. Gue inget banget dulu tuh ada Pak Okta, Kak Uci, terus ada Bu Asti, Pak Wawan, Pak Dani, ada Pak Ari, kayak gitu. Terus inilah kita ditanyain satu-satu nih, kalian mau milih yang mana, mau milih dosen siapa, mau penelitian apa gitu.
Ya udah tuh pada milih-milih salah satu. Nah, gue panggilnya terakhir, gue sama Idris tuh terakhir dipanggil. Dan itu tahu sendiri kan, kalau misalnya anak-anak yang lain nggak, ya nggak menghindar lah pokoknya dari salah satu dosen yang itu. Akhirnya dosen yang ini masih kosong, Pak Ari masih kosong, terus sisa gue sama Idris yang belum ditanya. Ya udah mau nggak mau kan gue harus ke situ ya, gitu kan. Intinya yang terakhir disisa. Yang pinter Iya. tuh di terakhir. Disisain gitu. Tadi gue maunya ke Kaukta, gue pengen yang belajar tentang Internet of Things gitu-gitu. Cuman katanya kalau misalnya mau yang Internet of Things, telekomunikasi, Pak Ari juga bisa. Oh ya udah gue ke Pak Ari deh. Itu. Tapi bukan Internet of Things juga masuknya. Turbin angin. Dospem udah Pak Ari, itu juga udah Pak Ari Pak ya Kak, ya Bang. Iya. Pak Ari semua. Benar. Pak Ari semua. Tapi enak tahu, nggak tahu enak ya. Kalau misalnya gue nih, menurut kalian Pak Ari mungkin agak gimana gitu kan? Mungkin tegas kalau misalnya lagi kalau lagi belajar. Terus ke yang lain dulu aja kali ya. Gue mau ambil ini. Ada helm bareng di bawah. Bentar. Udah kayak tadi dibilang. Iya. Lagi webinar ada paket. Lanjut kali ya. Jadi kalau misalnya Pak Ari kan tahu sendiri pas lagi fisika dasar gitu-gitu susah ngasih ininya nilainya. Makasih ya Mas. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya sama anak-anak pembimbing skripsi atau bimbingannya sendiri nggak terlalu strict gitu, malah baik banget. Karena gue baru ngerasain sekarang. Kayak kalau misalnya kita udah tahu nih, bapaknya udah tahu kita ngasih effort yang sedemikian rupa gitu kan, usahanya keras banget, begini. Si bapaknya nanti ngasih inilah kayak batasan-batasan gitu, ya udah kamu sampai sini aja, terus nggak perlu begini, cukup tambahin ini aja, diarahin. Enak kok, enak. Ya, siapa lagi nih calon-calon yang mau sama Pak Ari? Aril mau, Ril? Kirana nih kayaknya nih, penasaran ya. Coba nggak apa-apa, Kir. Enggak, Bang. Kalau sama Pak Ari mah, kayaknya yang cocok sama Pak Ari tuh yang pinter doang dah. Kagak. Pak Ari nggak Ya. ngeliat yang pinter kok. Enggak Pak Ari kok. selalu bilang ke gua, dia ngelihatnya orang yang mau usaha gitu. Nanti kan diarahin, kamu nanti begini-gini aja, ngelilit ini aja, terus nyari datanya di sini aja. Nah, kalau misalnya lu turutin perkataannya Pak Ari, ini kok nanti pasti bakal dibantu kayak gitu. Jadi nggak perlu yang bener-bener kayak harus pinter, enggak kok. Karena jujur gue sama Pak Ari juga gue kosong gitu. Gue turbin angin juga nggak ngerti apa-apa. Merendah. Gitulah. Bang, Enak mau Pak, nanya enak. dong. Iya. Berarti dosen tuh sebenarnya pilih-pilih atau enggak sih? Kayak pilih-pilih anak yang pintar atau enggak? Enggak. Yang benar. Iya benar. Emang ini sih kalau dosen-dosen tuh ngelihatnya kadang ada beberapa dosen malah yang sebelum kita ngambil skripsi udah di-tag. Tapi di-tagnya bukan karena kita pintar apa gimana, atau karena memang ngelihatnya hasil kerja kita bagus, rapi gitu kan, pas ngerjain tugas juga cepat atau gimana. Jadi dosen tuh dari semester 1 udah ngeliatin kita banget, cuy. Karena nanti pas di skripsi, nih dosen pembimbing kita itu nggak nyerang kita, cuman dia bakal ngebelain. Si ini tuh ini udah kerjanya kayak begini, gini, bagus kok, bagus. Nanti dia bakal ngebelain kita kalau misalnya dosen-dosen lain nanya. Jadi yang dipilih dosen tuh yang bukan yang pinter apa gimana, tapi asal kalian mau, ada niat gitu ngerjain dari awal sampai akhir, insya Allah pasti bakal ini kok. Oke kok dosennya. Dan kita juga harus ini sih, ya jangan nyari-nyari masalah aja sih ya sama dosen mah.
Tuh. Yang dimaksud nyari masalah tuh kayak gimana bang? Nyolot gitu. Iya, kayak gitu-gitu paling ya kita jangan riwah-riwah lah pokoknya kalau misalnya dosen misalnya ngasih tugas gimana, ya turutin gitu-gitu kan. Emang meskipun online tugasnya banyak ya, meskipun gue tahu banget kok. Parah kok itu emang tugas di learning setiap minggu pasti ada aja. Kita nggak ngelihat satu minggu, nanti besoknya ada lagi. Tapi malah karena online juga, ada aja dosen meskipun dia ngasih tugas terus-terusan, tapi ngetoleransi gitu. Ngetoleransi kita ngasihnya belakangan juga nggak apa-apa. Ada aja yang kayak gitu. Karena tahu lah ya, kalau misalnya online pasti dosen juga ngerti kita. Karena dulu tuh kawawan kayak gitu juga. Jadi pas offline ngasihnya kan nilainya lumayan ya, padat ya, trik gitulah. Kalau misalnya kita nggak bisa, udah bodoh lah kalian lah. Kalau nggak bisa ya udah, dapatlah DE lah kayak gitu. Apalagi yang digital tuh gue inget banget. Kalau kalian nggak nyampe logikanya ya udah dapat C atau D itu ini ya nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau sepanjang online ternyata berkebalikan malah. Beliau tahu banget kita tuh susah di rumah gitu kan, pasti banyak tugas, malah yang paling nggak ada tugas itu dari Pak Wawan sendiri kayak gitu. Ada lah yang kayak gitu, dosen-dosen yang lain juga banyak kok. Tadi pertanyaannya apa sih? Oh masalah, iya turutin aja tuh, pokoknya yang dosen mau kayak apa gitu lah. Jangan sampai kita buat ini sendiri. Misalnya dosen udah ngasih ini hari ini ya kalian harus ngumpulin, terus kita tunda, akhirnya H-1 baru dikerjain, ternyata belum kelar gitu kan, akhirnya kita telat beberapa hari ya gitu. Masalah kayak gitu dan mancing dan masalah apa nih? Gue pengen ada kok lah ya, masalah yang kopi paling. Waduh. Spiritus. Udah. Spiritus dong. Iya. Oke. Gimana nih? Udah ada rencana belum memang? Oh ini kita 2 arah aja kali ya. Biar nggak kayak wawancara banget kali, ya ampun. Berasa diwawancarain gue. Tapi awal sampai akhir kayaknya masih banyak banget nih. Apa? Ini Bang masih ini. Apa? Masih banyak apa? Bang. Kita kan ini udah ngalor ngidul nih. Ces aja putus, Ces. Putus nyambung. Ya, ngalor ngidul kenapa, Ces? Gue lanjutin deh bang. Oh ya. Kan kita dari tadi udah ngalor ngidul nih, nggak berasa kita udah 1,5 jam. Oh alah. Ngobrol. Ih, 1,5 lah. Orang dari jam 1 ya. Oh iya juga ya. Iya kan. Terus makasih sebelumnya bang buat Bang Fahmi, Bang Ariel, Bila, Hasya buat waktunya, buat sharing sessionnya, buat ilmunya. Semoga semua itu bisa bermanfaat buat kita semua. Terus yang teman-teman yang nanti ngedengerin podcast ini. Amin. Terus jangan lupa, ini langsung gue tutup aja kali ya bang. Silakan. Iya, jangan lupa untuk terus saksikan dan nantikan potek yang selanjutnya. Itu tuh kalau nggak salah bulan depan atau 2 bulan lagi. Dengan host yang mungkin akan berbeda juga, bukan gue atau Cesa lagi. Mungkin dari gue sama Cesa cukup sekian aja bang. Makasih buat semuanya. Makasih juga buat teman-teman Infokom.
buat waktunya. Udah ngasih kita berdua kesempatan. Oke, gue sama Cesa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.